Hingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini, ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Yang pertama adalah sholat taubat, yang kedua adalah istikharah, yang ketiga adalah wudhu, yang keempat adalah tahiyatul masjid, yang kelima adalah sholat hajat. Taubat, hajat, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini boleh dilakukan kapanpun, lebih dari 1 kali juga nggak apa-apa. Siang dan malam nggak apa-apa. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Caranya gimana? Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, ciri taubat diterima dan dosa diampuni gimana? Ciri taubat diterima itu kita mulai takut berbuat dosa, mulai gemar berbuat baik. Takut berbuat dosa, gemar berbuat baik, takut ibadah kita nggak diterima, dan rajin ibadah. Rajin belajar agama. Ada 4 ciri taubat kita diterima. Ya, pertama takut akan dosa, takut ibadahnya nggak diterima. Kemudian suka melakukan ibadah dan belajar agama. Udah gitu belum? Oke, Ustazah, sebentar ya. Gimana cara melakukan tahiyatul masjid? Apa langsung masuk masjid kerjakan? Boleh, nggak masalah. Ambil wudhu, masuk masjid, lalu kerjakanlah tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya. Oke, Ustazah, auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri. Jadi teman-teman coba fokus. Kalau kita mimpi buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah, puah, isyarat aja. Lalu bangun, jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Menceritakan mimpi buruk kepada orang lain adalah makruh. Adalah makruh, adalah nanti jadi kenyataan ya. Ustazah, aman ya. Apa boleh kita ngasih tahu orang yang mengkambing hitamkan kita? Karena kita diam, nggak usah. Abaikan aja lah orang-orang zalim itu. Nanti teman-teman kasih tahu, kamu kambing hitamkan aku ya, malah dikambing birunya nanti. Ya, nggak bisa berhenti orang-orang yang jahat itu, nggak akan berhenti, dia akan selalu ada bahan. Ya, Mbak nggak usah konfirmasi ke dia, nggak usah klarifikasi ke dia. Mbak kerjakan aja bagian-bagian yang Mbak bisa kerjakan dalam hidup ini. Nggak usah nyari dia, nggak usah ngelabrak, buang waktu. Ya, waktu kita bukan untuk mereka. Ya. Ustazah, apakah baca Al-Quran atau pegang Quran harus wudhu dulu? Sangat dianjurkan wudhu. Walaupun kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia dan banyak Latinnya, ada yang menyatakan tidak wajib wudhu. Ustazah, aman ya. Apa hukum wanita? Boleh Mbak Sipra. Apa hukum wanita ke masjid? Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini adalah dalil bahwa perempuan itu boleh ke masjid. Tapi afdolnya mana? Afdolnya ke masjid atau di rumah? Afdolnya adalah berjemaah meskipun di rumah. Saya di masjid berjemaah, di rumah berjemaah, lebih bagus di rumah. Di masjid berjemaah, di rumah tidak, lebih bagus di rumah. Di masjid lebih bagus berjamaah. Pokoknya intinya guys, berjamaah itu lebih baik. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, saya mau fokus ke ibadah. Caranya gimana? Ya fokus aja. Ya belajar baik-baik, mengamalkan ilmunya baik-baik, fokus seperti biasa aja, ya kan? Fokus ibadah, ya. Emang harus seperti itu, guys. Pokoknya waktu kita itu dimanfaatkan semanfaat-manfaatnya supaya bisa untuk la haula wala quwata illa billah. Untuk ibadah kita, ya kan? Ustazah, sebentar ya teman-teman ya, Jakarta Timur hadir. Ustazah, wudhu ada bacaan khusus enggak? Yang penting pasang niat aja. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Intinya niat aja. Intinya adalah niat aja. Apakah pada akhirnya teman-teman hafal doa setiap gerakan wudhu? Itu nantilah belakangan. Yang penting niat aja dulu. Ustazah, bolehkah
adalah sholat sunnah yang kita lakukan setelah selesai azan, bisa, nggak ada masalah ya. Saja witir habis sholat isya berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya sengaja misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, silahkan. Lalu kemudian tengah malam tahajud, silahkan. Tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, yang wajib mengangkat tangan saat sholat fardu itu cuma takbir pertama aja. Takbiratul ihram namanya. Allahu Akbar. 1 kali aja. Mau ruku, i'tidal, sujud, itu semuanya tidak wajib mengangkat tangan, sunnah saja. Bagaimana cara melakukan sholat sunat qobliyah zuhur? Berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja ya. Saja orang tuaku meninggal dunia, bagaimana aku mendoakannya sementara dia non muslim? Tidak bisa mendoakan non muslim yang telah meninggal, karena itu dilarang dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 113. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, Mbak Imai nggak apa-apa, Mbak Imai itu menstabilkan ya. Nanti aku jelaskan soal dunia permaduan. Aku sampai di mana ya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, teman-teman hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Tidak boleh mendoakan dia agar lapang kuburnya, ringan siksanya. Itu nggak boleh, oke? Apa beda qobliyah dengan ba'diyah? Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Oke, kapan aja? Oke, teman-teman yang baru mampir fokus, ini agak susah sedikit. Aku jelaskan apa saja jenis sholat yang ada qobliyah dan ba'diyahnya. Fokus, kalau ada catatannya di rumah, ya catat yang aku sampaikan ini ya. Apa saja dia qobliyah dan ba'diyah? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Saja saya takut mati di Banyuasin 3 Sumsel setiap pagi, siang, kapanpun. Mbak takut mati? Kayaknya kawan-kawan kita ini semua takut mati, Mbak. Ku tengok dari profil picture-nya takut mati kok semuanya, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau takut mati diimbangi dengan ibadah, oke? Saja berarti asar nggak ada ya? Sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya juga ada. Tetapi hukumnya sunnah ghairu muakkad. Dia tidak sampai kepada sunnah muakkad. Oke. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh naruh gula di teras boleh, tapi nanti bersemut ya. Ustazah, sebentar. Niatnya gimana? Niatnya sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, ulangi sholat sunnahnya apa aja. Tuh aku sematkan aja ya. Bismillah ya, aku sematkan aja ya. Tuh dia ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Aku mau apa nih? Ustazah, sebentar ya. Aku mau
Mau apa? Oh, mau bayar hutang tapi orangnya sudah nggak ada. Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, boleh ganti dengan sedekah. Oke? Sholat qobliyah subuh sama dengan fajar, bukan? Kan? Ya, betul. Qobliyah qobliyah subuh itu adalah fajar. Dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang belum mandi weh. Oke, Ustazah, qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar sama. 2 rakaat sebelum zuhur gimana? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cukup 2 rakaat boleh. Kapan sholat taubat? Dilakukan berapa kali sehari? 2 rakaat cukup. Berapa kali terserah Mbak. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah kayak sholat subuh aja. Kayak mana cara sholat duha? Pengumuman weekend pagi ini. Teman-teman fokus, aku mau jelaskan cara sholat sunnah kalau 2 rakaat. Pengumuman. Biar nggak bingung, cara sholat taubat gimana za, cara sholat hajat gimana za, cara sholat duha gimana za, salah sholat tahajud gimana za, cara qobliyah zuhur gimana za, cara qobliyah gimana za. Oke. Pengumuman. Aku pakai mikrofon dulu. Pengumuman, tahan napas 82 tahun. Teman-teman, coba lihat aku. Oke. Bangun weh. Oke ya. Teman-teman, coba lihat aku. Sini kumpul. Yang sudah expired, yang usianya udah tahajud menjelang azan subuh, kumpul sini. Teman-teman, sholat sunnah kalau 2 rakaat itu semuanya kayak sholat subuh aja tanpa kunut. Sholat duha 2 rakaat kayak sholat subuh. Sholat taubat 2 rakaat kayak sholat subuh. Sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat kayak sholat subuh. Sholat subuh itu kayak apa? Kayak sholat subuh. Tapi sholat subuh semua manusia kan tahu kan, geng? Nggak perlu aku jelaskan cara sholat subuh kan? Bangun. Sholat duha 2 rakaat kayak sholat subuh. Bedanya apa? Bedanya cuma niat doang. Cara niatnya gimana? Niatnya gampang banget. Yaitu sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat duha, itu nama sholatnya. 2 rakaat, itu nama rokaatnya. Sunnah atasku karena Allah, itu hukumnya. Sengaja aku sholat taubat, itu nama sholatnya. 2 rakaat, itu rokaatnya. Sunnah atasku karena Allah, itu hukumnya. Apalagi sengaja aku sholat ba'diyah zuhur, itu nama sholatnya. 2 rakaat, itu rokaatnya. Sunnah atasku karena Allah, itu dia. Caranya gimana? Caranya kayak sholat subuh. Aku pengen sholat duha 12 rakaat, caranya gimana ya? Berarti 2 6 kali salam, kayak gitu caranya. Cara ketemu aku gimana? Gak ada caranya. Oke, gitu ya guys. Pokoknya kayak gitu, geng. Ya, kayak gitu aja caranya. Saya merasa banyak berdosa nih. Oke, saya dengan Ustazah Nela, saya suka gedek kalau typingan saya nggak dibaca. Sebel saya sama Ustazah Nela itu, ya kan? Lalu ceritain sama orang, gak usah sama Ustazah Nela, nggak dibaca typingan kita, selebeu, dosa lah. Maka teman-teman sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Nah, remote itu ya ini mikrofon aku kalau lagi pengumuman. Karena dari tadi pertanyaannya, Ustazah kayak mana salah sholat taubat? Ustazah kayak mana cara sholat hajat? Udah aku kasih tahu. Kayak sholat subuh aja, oke? Ustazah, typinganku nggak dibaca. Nanti aku bilang sama Ustazah Nela tuh. Gitu kali dia orang nanya nggak dibaca. Nanti aku bilangin sama Ustazah Nela itu. Ada aja pun Ustazah itu. Ya, nanti aku marahin dia. Tenang aja teman-teman ya. Kalau typingan teman-teman nggak dibaca, tenang aja. Nanti aku marahin dia. Ada aja orang udah bertanya nggak dijawabnya kan guys. Hafalah Ustazah Nela itu. Oke, nah hafalah dia itu ya. Nanti aku coba kasih tahu dia. Nanti tenang aja teman-teman, tenang aja di situ. Ya, nanti aku bilang sama Ustazah Nelanya ya. Ustazah, kalau kita sujud, bolehkah tangan dan kaki kita tidak menyentuh sejadah? Nggak jadi masalah. Yang penting adalah kening ini nentuh sejadah.
ya, kening ini nyentuh sejadah ya. Iya Mbak Nur Hasana ya. Yang teman-teman yang sabar ya guys, nanti aku bilang sama usajanya. Masa dia nggak baca kan typingan teman-teman kan, udah capek ngetik ya kan, udah nunda mandi, masak juga udah ditunda, nggak juga dibaca ya kan. Nanti aku bilangin sama Ustazah Nela itu biar dia berubah. Oke, Ustazah